Sekali breeding, masa breeding itu bisa 1 sampai 2 tahun dan itu hanya maksimal 2 telur. Maksimal 2 telur? Ya. Ikut program KB dia. Tapi itu keluarga burung. Selamat datang di Biota Biology Talk. It's biology, Just biology, but more than biology. yeah. Oke. Kemarin itu ada libur panjang beberapa waktu lalu gitu ya, Nan, ya. Terus temanku tuh dia kan orang Bali nih. Aku juga pernah ke Bali sih waktu itu. Aku belum sih. Oh, belum pernah ke Bali sama Boleh sekali. sih tiket kau. Oh, belum pernah ke Bali. Belum, karena study talk dua-duanya ke Bali, tapi aku yang satu sakit, yang satu habis kecelakaan. Jadi nggak ikut dua-duanya. Oke. Nah, di sana itu kan ada ini salah satu patung yang gede banget tuh. GWK ya? Patung Garuda Wisnu Kencana. Nah, hari ini kita bakal ngomongin soal Garuda juga nih. Bukan Wisnunya? Bukan. Bukan. Tadinya mau ngomongin kencananya sih. Ngomongin bakpia itu nanti. Waduh. Ada nggak sih bakpia kencana? Nggak Ada tahu kan? sih. Emang ada? ada kayaknya deh. Nah, kita ngomongin soal Garuda nih. Makanya hari ini kita hadirkan salah satu narasumber yang beliau itu juga lumayan lama di dunia perburungan gitu. Pergarudaan Bener. Dia ini pramugara. bukan guys. Pokoknya Mas, langsung aja perkenalkan diri ya. Ya, saya pramugara. Oke. Ya, nama saya Zulkarnain Asidiki. Ada yang manggil Zul, ada yang manggil Juki. Oke. Jadi Mas Juki ini ya Mas, waktu itu jadi anggota pengamat burungnya Bionik ya, bener nggak? Ya, dulu. Terus berarti itu dari tahun kapan Mas? Ya, pertama masuk di Bionik dulu tahun 2009. Oke. Gitu. Sampai hari ini masih? Sampai hari ini kan keanggotaannya alhamdulillah tidak dicabut. Oke. Dan itu masih aktif ngamatin burung Mas? Sampai sekarang masih, sampai pekerjaan saya selalu berhubungan dengan burung dan luar biasa. Ya, satwa-satwa liar lainnya. Oke. Anjay. Nah, berarti hari ini kita mau ngomongin soal Garuda nih Mas. Mau mengkolek nih Mas Juki juga bawa bukunya ya Mas. Mungkin bisa ditunjukin dulu Mas bukunya Mas. Oh iya, boleh nih. Nih. Buku soal mitos Bukunya, dan faktanya. Garuda, mitos dan fakta di Indonesia. Luar biasa. Nah, kita akan ngulik ya Mas ya soal Garuda ya Mas ya. Betul. Nah, sebenarnya awal dulu Mas, Garuda itu mitos apa bukan? Ya, kalau dari kata Garuda sebenarnya ini kata-kata yang muncul dari bahasa-bahasa yang ada sebelum bahkan Indonesia ini merdeka. Oh gitu. Ya, mulai dari dulu ada paham Hinduisme, kemudian beberapa paham-paham tentang keagamaan dan membawa mitologi gitu ya. Yang kaitannya biasanya mitologi itu mereka selalu berkaitan dengan abstrak dan menggabungkan dengan abstrak dengan kenyataan gitu ya. Nah, dalam hal ini Garuda ini diibaratkan seperti burung. Oke. Kemudian yang jelas terlihat itu adalah burung adalah karena dia punya sayap. Tetapi banyak kemudian karena tadi ya ini mitologi ini kan berkembang liar gitu ya. Ada yang menggabungkannya dengan posisi dia punya tangan, punya kaki seperti manusia gitu. Kepalanya kayak naga, bahkan naga sendiri itu juga kan sampai sekarang juga. Iya, benar. Nggak ada tapi bentuknya kayak gitu kan ya bisa dibayangin lah. Ya gitu Garuda. Sampai akhirnya merambah ke dunia ini ya, makanan ya dan juga virus. Tapi yang jelas berarti Garuda ini awalnya memang berangkat dari sebuah mitos. Ya betul, dari bahasanya itu sebenarnya dia mitos. Oke. Gitu ya. Tapi ada nggak Hewan? Iya. Ya. Hewan. Yang mendekati lah mungkin. Ya, itu kemudian kita kaitkan dengan sangat kompleks sebenarnya Garuda ini, mulai dari mitologi, kemudian paham-paham yang berkembang pada waktu itu sampai kemerdekaan dan kebutuhan politis sebagai sebuah negara. Dan ternyata juga secara fakta di lapangan itu sangat mungkin untuk dikaitkan gitu ya, karena keunikan, kemilikan dan keidentikannya dengan satwa tersebut. Berarti karena awalnya itu mitos, ya kan? Ya. Mitos, habis itu dicocok-cocokin gitu lah ya. Ada nggak sih yang hewan yang beneran mirip sama Garuda? Dan ternyata ada. Ada. Gitu. Apa itu hewannya? Yang jelas itu burung. Ya betul. Burung apa tadi? Gak mungkin kan itu. Ya, tiba-tiba semut atau kuda kan tidak mungkin. Benar. Yang jelas itu burung. Lalu burung yang mana? Ya. Nah, karena itu sudah tergambar jelas dari penggambaran makhluk mitologi yang punya sayap
kokoh gitu ya. Pasti juga kalau burung kita nggak mungkin itu burung pemerhati atau hanya sekedar atau burung kuntul lah gitu ya. Tahu kan burung kuntul pasti tahu kalau burung kuntul. Tahu. Jadi kayak nggak mungkin kalau burungnya kayak gitu ya. Dan itu akhirnya merujuk kepada kelompok burung tertentu yang mempunyai fisik yang kuat gitu ya. Ya apalagi kalau bukan dunia burung itu mengkaitkannya dengan elang, pasti kelompok elang. Gitu. Dan ternyata memang ada elang yang mirip sama Garuda. Iya, ada karakter-karakter yang sama gitu ya. Karakter yang sama secara morfologi. Oh, ini nih cocok nih kalau kita angkat sebagai lambang negara, yang tidak salah juga kalau itu kemudian dikaitkan dengan Garuda. Apa aja sih itu burung Garuda? Apa sih burung Garuda yang di itu ciri fisiknya apa ya? Garuda Pancasila. Ada jambul gitu ya? Ada jambulnya. Terus ini apa kakinya kokoh gitu ya, masih cakram. Terus ada apa sih bulunya? Bulunya sampai kaki gitu ya. Sama kaki dan warnanya juga kan. Warnanya kecoklatan emas kan. Terus ininya 45 gitu. Enggak itu simbolik ya guys kalau itu. Kalau yang ini enggak nih, ini enggak 45 nih. Dikit banget dong 45. Itu simbolik, tahu? Rada botak ya. Jadi tapi ada hewan yang gitu punya jambul, kakinya penuh bulu juga, terus cengkeramannya kuat gitu ada. Ada. Ini uniknya di kita ini sebuah anugerah juga ya. Dan itu sangat Indonesia banget gitu, karena si elang itu juga cuma ada di Indonesia, bahkan cuma ada di Jawa, ataupun akhir-akhir ini juga terbukti saya ilmiah dia sampai di Bali. Oke. Apa tuh nama ininya, nama hewannya, spesiesnya? Nama Indonesianya adalah elang Jawa. Kemudian nama spesiesnya, scientific name-nya itu dulu itu Nisaetus bartelsi, tapi sekarang karena mengikuti taksonomi paling update gitu ya, jadi Nisaetus bartelsi. Nisaetus bartelsi. Ya. Berarti secara fakta itu bukan lagi mitos ya, karena ada nih hewannya. Dan kalau nggak salah itu memang harus ada hewannya ya Mas, biar bisa dijadikan lambang negara ya. Betul. Nah makanya saya katakan tadi bahwa kemudian Garuda ini tidak hanya perkara mitologi dan kemudian fakta di lapangan ada, tapi ada ini unsur politis di mana sebuah negara harus ada simbolnya seperti itu ya. Kayak teman-teman pasti tahu nih kalau Amerika gitu kan, US itu simbolnya ya elang itu juga. Kan, nah, kayak gitulah. Intinya fungsi politis sebuah kenegaraan itu ada di situ. Oke. Termasuk kayak contoh negara-negara yang lain, misalnya Australia itu ada kanguru dan lain-lain. Itu karena hewan aslinya ada gitu ya. Hewan aslinya ada. Gitu. Berarti Garuda itu menjadi tidak mitos lagi karena ternyata ada spesies yang mirip yang disebut dengan Nisaetus bartelsi. Betul. Yaitu elang Jawa. Elang Jawa. Nah, terus kalau elang Jawa sendiri Mas, apa namanya? Apa? Asalnya dari mana gitu? Coba kan? Bukan. Ininya rumahnya di mana? Sama aja. Enggak, dia kan elang nih. Nah, kenapa bisa dijadiin lambang? Ini kayaknya cocok jadi lambang negara deh. Kenapa gitu? Nah ini kelebihannya gitu atau apanya gitu Mas? Ini proses yang ada informasi tentang kesejarahan gitu ya. Mulai dari dulu awal di presiden lupa dulu sebelum adanya lambang negara gitu ya, ada sekelompok pahlawan kita itu yang mengelompokkan beberapa hewan gitu ya untuk dijadikan ikon gitu ya. Sebelum pada akhirnya milih Garuda nih gitu. Tetapkannya ini kan di keputusan presiden tahun 93 oleh Presiden Soeharto waktu itu. Menetapkan itu bahwa spesies atau jenis hewan yang ada di negara kita ini dari sekian banyak ini mana nih yang mau dijadikan ikon buat negara kita. Oke. Dipilihlah ini. Untuk salah satunya ini. Salah satunya. Emang ada lagi Mas? Iya ada lagi. Ini jadi di kepres itu disebutkan ada 3 satwa yang mewakili perairan. Kemudian udara dan daratan. Api ada nggak? Api mewakili api, mewakili angin. Ini bukan avatar ya guys? Dari avatar. Ada 3 tuh. Ada 3 itu. Apa aja? Udara ada tuh. Udara ada. Orang Jawa. Satwa dirgantara gitu ya. Kalau daratan kira-kira apa?
Ini pasti rusa. Bukan. Pasti ini di apa itu Pulau Komodo. Wah, tepat sekali. Ya kan? Orang Indonesia banget. Enggak sih, udah baca nih. Oke. Itu Komodo tuh yang Iya. daratan. Yang Terus air kalau yang air Nah, itu aku nggak tahu nih. ini pesut. Itu kan juga hewan ya Indonesia betul, sih kan? hewan asli Indonesia juga, tapi ada yang lebih ke arah Bandeng. ya ikan, memang lebih ke arah ikan, namanya ikan solera. Solera. Ya. Itu apa ikan apa tuh? Cari aja di Google. Nanti ada gambarnya ya ikan solera. Tolong ya cariin ya, baikkan ya. Baikan. Ikan solera. Oke, berarti ada 3 ya. Solera, kemudian apa namanya? Komodo. Kodomo. Satu lagi Garuda. Garuda. Atau elang Jawa. Elang Jawa. Oke, berarti sekarang jadi lebih jelas ya. Maksudnya ternyata Garuda itu bukan hanya mitos semata, tapi ternyata ada hewan aslinya. Betul. Kalau ini Mas, mungkin Mas Juki bisa menjelaskan kalau Garuda sendiri atau elang Jawa sendiri itu punya kelebihan atau karakteristik Atau apa? karakteristik dibanding elang yang lain mungkin. Karakteristiknya dia memang spesifik yang jelas. Tadi saya sebutkan dia hanya ada di Jawa dan sebagian di Bali gitu ya, di akhir tahun 2014 kalau nggak salah, itu secara saintifik sudah dibuktikan ternyata sampai di Bali juga. Oke. Kemudian habitat dia spesifik, dia termasuk forest depend gitu ya. Apa itu Forest depend itu, forest itu hutan. Hutan bergantung pada hutan. Ya. Depend itu dia akan sangat tergantung dengan kondisi hutan yang ya masih benar-benar hutan, bukan kebun warga gitu ya. Bukan kebun bio ya. Itu Ada ngeri juga sih kalau elang Jawa hidup ya, di hutan. artinya kan ini juga sebagai satwa identik yang bisa jadikan bioindikator juga sebenarnya ke apakah kualitas hutan ya, tersebut, apakah gitu hutan kan. itu masih baik karena atau tidak enggak? semua hutan di Jawa kemudian ada elang Jawa juga gitu kan. Kemudian dia punya nisia atau relung gitu ya, relung spesifik. Di antara elang-elang yang lain itu memang masih sama-sama menggunakan hutan itu dengan ketinggian tertentu. Oke. Ada beberapa overlapping, tapi dia punya relung sendiri yang Spesifik. itu. Kemudian kalau identiknya dengan Garuda Pancasila tadi ya dengan jambulnya ya. Kemudian dengan warna keemasan ketika dia masih muda, itu warnanya coklat-coklat keemasan seperti itu. Kalau sudah dewasa dia memang sudah timbul ada pola tertentu lurik-lurik gitu ya. Oke. Pakai batik soalnya. Ya memang bisa jadi inspirasi batik beberapa dari bulu-bulu saja mungkin ya. Karena udah tua kali ya. Iya. Terus dari kakinya yang di Garuda Pancasila itu kan bulunya sampai hampir Betul. pergelangan kaki itu ya. Nah itu juga menjadikan salah satu ciri khas si genus Insaithus. Oh kan karena nggak semua Ya jenis tuh semua elang punya bulu sampai kaki. ke arah hampir ke apa namanya pergelangan kaki. Oh gitu. Dia menutupi. Berarti itu salah satunya. Terus ini hewan yang termasuk apa sih namanya, dia berkelompok apa soliter atau Iya. apa gitu Mas? Ini makhluk yang setia gitu ya. Oh iya, Ya dia pasangan yang luar biasa. tidak pernah berganti. Oke. Kecuali mungkin pasangannya mati, dia itu pun belum ada penelitian yang lengkap begitu ya, apakah kemudian ketika pasangannya mati dia akan Cari kemudian pasangan mencari, lagi. karena dia akan selalu cocok gitu ya. Nah, ini pasangan seumur hidup, kemudian hidupnya jelas tidak berkelompok gitu ya, karena ini sifatnya dia adalah teritorial gitu ya. Oh berarti ya, pada apa tempat-tempat tertentu ada 1 atau 2 elang saja gitu ya? Ya gitu, dan teritorinya nggak mungkin bertumpuk. Tapi kalau daerah jelajahnya mungkin dia overlap. Oke. Gitu. Oke. Dan dia langka. Langka. Berarti satwa dilindungi, Mas. Satwa dilindungi jelas. Hampir punah. Hampir punah. Kenapa? Miris banget ya. Nah itulah makanya lambang negara tapi kita, hampir punah. Ini judul ini pas sekali dari mitos dan faktanya. Faktanya ini di Indonesia memang dia sebarannya terbatas tadi jelas. Hanya di Jawa. Hanya di Jawa. Dan Kemudian pasangan yang setia itu kan resikonya dia Oh iya betul. itu ya secara reproduksi Produksi akan terhambat juga. akan semakin Oke. turun juga, dan reproduksinya pun sangat sedikit. Dalam Lambat, waktu ya? sekali breeding, masa breeding itu bisa 1 sampai 2 tahun dan itu hanya maksimal 2 telur. Maksimal 2 telur. Ya. Ikut program KB dia. KB itu keluarga burung. Bukan keluarga berencana. Betul. 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 Buruannya belum lagi illegal tradingnya gitu. waduh. Karena ini termasuk satwa elang yang Soalnya dia ganteng ya Mas ya. nah Jadi itu Iya betul sih. burung tapi dibandingkan. ganteng gitu. Ya, aku setuju.
Walaupun cewek ganteng ya. Iya iya. Garuda kalau cewek namanya apa? Gagudi. Bener. Bener lagi. Oke. Oke, ya mungkin gitu aja kali ya Mas ya buat obrolan soal Garudanya. Makasih banget Mas Yuki udah ngejelasin. Ternyata ini ada hewannya, terus nggak cuma mitos, bahkan jadi lambang negara dan banyak fakta-fakta. Ternyata dia hewan yang setia juga, luar biasa emang. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sini, termasuk kalau sudah langka ya kita harus menjaganya kan. Oh iya. Apalagi itu lambang negara ya. Lambang negara. Kan nggak lucu lambang negara tapi punah. Jangan sampai deh lah ya. Ya, betul. Oke, gitu. Makanya mari jadi pengamat burung. Ayo jadi pengamat burung juga. Boleh deh. Mungkin gitu aja kali teman-teman buat episode kali ini. Makasih banget udah dengerin sampai akhir. Saya Muhammad Yafi. Saya Hanan. Dan saya Juki. Terima kasih semuanya. Dadah. Ya.